Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita adalah Al-Wakil, Allah yang Maha melindungi. Kita sering mendengar tawakal, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita sepakat bahwa yang paling penting bagi kita bukan banyak, tapi cukup. Banyak itu relatif, cukup itu terukur. Uang banyak belum tentu cukup kalau keperluannya melampaui jumlah uangnya. Coba 5 miliar banyak atau tidak? Kalau keperluannya 6 miliar cukup atau tidak? Tidak cukup. Jadi bagi kita tidak penting jumlah, yang penting cukup. Yang penting cukup makan, bukan banyak makan. Yang penting istirahat cukup, bukan banyak istirahat. Karena segala sesuatu yang melampaui dari cukup adalah berlebihan. Benarkah? Sedangkan berlebihan adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Orang yang berlebihan disebut saudaranya setan. Jadi kita tidak boleh tergiur menjadi orang yang berlebihan dalam hal apapun. Cukup. Dan Allah sudah menjamin, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang hatinya tawakal kepada Allah, maka baginya akan dicukupi, bukan dibanyaki. Mengapa kita harus tawakal kepada Allah? Satu, kita harus tahu bahwa pencipta kita adalah Allah, yang paling tahu tentang diri kita, keperluan kita adalah Allah. Kenapa? Karena keperluan yang ada pada diri kita pun itu ciptaan Allah. Ini mutlak dipahami. Kita tidak paham keperluan kita karena tubuh ini bukan bikinan kita. Kita tidak paham keperluan nutrisi lengkap. Ini tidak semua paham. Dokter yang belajar habis-habisan paham tidak sempurna. Tubuh kita ini ada 100 triliun sel yang memiliki kebutuhan, keperluan, dan kita tidak mengerti. Tapi puluhan tahun kita hidup cukup. Benar? Benar? Tidak terbayangkan kalau kita harus tahu keperluan diri kita seluruhnya, lalu mencukupinya. Berat sekali hidup ini. Kita masih mending punya akal. Waktu di perut ibu kita dulu di rahim tidak tahu apapun dan cukup. Benar? Padahal keperluan menjadi seorang janin, bertumbuh dari waktu ke waktu, itu rumit sekali keperluannya. Ibu bapak juga tidak paham. Jengkol, pete, karedok, dorok-dok, lenca, tales. Dari segi nama saja hampir sulit jadi tubuh sempurna, ya. Mau di wajah saudara tersisa dorok-dok, kan kurang bijaksana. Belum lagi pete, jengkol, cireng. Jadi makhluk sempurna, Masya Allah. Jadi kita tidak boleh risau dengan keperluan kita, karena keperluan ini diciptakan oleh Allah. Seperti perut lapar, ini bukan keinginan kita lapar. Kita tidak mengerti kenapa perut lapar. Haus, ingin nafas, ngantuk, semuanya ciptaan Allah. Termasuk sedih, takut, cinta,
Saudara tahu cinta seperti apa? Kita tidak mengerti kenapa ada yang jatuh cinta, kenapa ada yang puyeng, kenapa ada orang yang berpakaian terbatas kemudian sebagian meriang. Apa ini? Kenapa lihat gambar yang aneh-aneh menggigil? Ini apa nih yang ada pada diri ini? Pasti ada sesuatu. Itu Allah yang ciptakan. Kita tidak mengerti kenapa ada yang naksir, kenapa enek lihat yang ini enek. Itu ciptaan Allah rasa itu. Nah, lalu yang kita perlukan itu juga milik Allah. Coba, kita ciptaan Allah. Kedua, keperluan kita ciptaan Allah. Yang ketiga, yang kita perlukan itu juga adalah milik Allah. Benar? Mau makan rezeki itu dari Allah juga. Allah yang menciptakan beras. Coba kalau beras segede-gede gajah, kan kita ada susah nelennya. Diciptakan kecil dan jauh lagi sampai ke tempat kita ini. Lama itu. Satu butir nasi sampai ke piring kita tuh berbulan-bulan perjalanannya. Dari bibit, tumbuh, disiangi, dipanen, ditumbuk, dibersihkan, diangkut, sampai dinanak, sampai ke piring kita. Tiap butir tuh. Makanya kalau kita menyia-nyiakan satu butir saja, lihat sejarahnya. Rasulullah sampai dijilat. Benar? Jauh itu ikan. Lama sampai di piring kita. Ibunya hamil, melahirkan, olahraga dulu supaya besar, dipancing, aduh sampai di piring, maka sisakan cucuknya ya. Karena itu bukan rezeki kita. Nanti melag namanya. Sudah sing ridho rezeki ucing. Sekarang memang ada ikan tulang remuk ini membuat kucing prihatin, hadirin. Allah pemilik semua hal yang kita perlukan. Udara milik Allah, air, termasuk yang ingin nikah, itu pasangan yang diidamkan itu pasti ciptaan Allah. Mau naksir siapa saja, itu yang ditaksir pasti ciptaan Allah, pasti milik Allah, dan dia hanya baru bisa jatuh cinta kalau Allah yang menjatuhkan cinta itu kepadanya. Meleset aja dikit jadi kesini beda urusan, ya kan? Dan keempat, terjadinya kita bertemu dengan keperluan kita itu pun terjadi dengan izin Allah. Jadi kita dari awal sampai akhir memang tidak punya kesempatan untuk lari. Yang menciptakan kita adalah Allah, yang menciptakan keperluan kita juga Allah, yang menggenggam yang kita perlukan Allah, yang membuat kita bisa jumpa dengan yang kita perlukan dengan izin Allah. Makanya setan berat sekali untuk nipu ahli tawakal. Jadi kalau kita keluar dari rumah dan berdoa, bukan hanya lisan, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, dengan namamu, dengan menyebut namamu, saya bertawakal hanya kepadamu. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan pertolongan darimu, kecuali hanya dengan kekuatan dari Allah. Pada saat itu dikatakan kepadanya, hudita, engkau diberi hidayah, wa kufita wa wuqita, engkau dilindungi
dan dipelihara. Ini luar biasa hadirin. Ditunjuki, kemudian dilindungi, kemudian dipelihara. Masya Allah ini. Setan yang mau nipu babak belur, bagaimana akan menyesatkan yang ditunjuki Allah, bagaimana mencelakakan yang dilindungi Allah, bagaimana bisa merusak yang dipelihara Allah. Sayang kita kalau mau pergi, dadah, goodbye, yang gak mengandung doa sama sekali. See you, I miss you. Jauh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Tapi hatinya bulat. Nah hadirin, jadi mulai sekarang kita harus belajar tahapan tawakal. Tahapan pertama belajar tawakal adalah belajar tentang asma Allah, makrifat dulu, kenal dulu kepada siapa sih pencipta, siapa pemilik, siapa pemberi. Kenal saja dulu, walau belum sampai tingkat yakin. Lalu derajat yang kedua, ahli tawakal tuh harus belajar menyempurnakan ikhtiarnya. Jadi jangan dulu lari kepada keyakinan sebelum tahap kesempurnaan. Ikat dulu itu tali unta, baru tawakal. Ini tahapan penting. Jadi jangan sampai kita merasa kenal ke Allah, saya yakin Allah Maha tahu semua soal ulangan yang keluar, tapi dia tidak belajar. Kenapa kamu tidak belajar? Allah Maha Penolong. Ini perkataannya benar, tapi dia belum sampai kenal ke Allah. Dia baru tahu ada nama Allah. Kalau dia kenal kepada Allah, Allah Maha Menolong, dia tahu siapa yang akan ditolong Allah. Saudara mau nikah, ya. Kenapa diam aja di rumah? Allah yang ngatur jodoh. Setiap perempuan, laki-laki ciptaan Allah. Ini kata-kata ada benarnya tapi enggak benar. Gajah saja tidak sekolah, tapi gemuk-gemuk. Kudanil kerjanya berendam, montok. Ini nggak ada urusan sama sekali dia dengan kudanil. Sempurnakan. Tahap kedua ahli tawakal adalah sempurnanya ikhtiar, sempurnanya belajar, sempurnanya bekerja, sempurnanya berobat. Jangan dulu lari kepada megang ke Allah sebelum memasuki tahapan belajar sungguh-sungguh. Dari awal kita sudah tahu Allah dengan ilmu ma'rifat, tetapi mengenal Allah, tapi kesempurnaan ikhtiar. Ingat hadis tentang burung ada? Tolong dibacakan ini. Hadis tentang burung ini penting dipahami supaya seperti apa orang yang akan dicukupi. Apakah burung diam ketika Allah mencukupi hadis burung, mencukupi burung itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum, yaqulu, beliau berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair tagdu khimasan wa taruhu bitanan. Rasulullah bersabda, andai kata kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya,
niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rizki kepada burung. Di pagi hari dia pergi dalam keadaan lapar, dan di sore hari dia pulang dalam keadaan kenyang. Nah, burung itu tidak diam. Burung tidak tahu di mana rezeki dia. Tapi Rasulullah mencontohkan orang yang sempurna tawakalnya seperti burung. Tidak harus kita tahu semuanya. Terbang tapi burung dan pulang kenyang. Jadi jangan sampai yakin kita kepada Allah hanya jadi tempat bersembunyinya kemalasan kita. Hanya alasan. Justru orang yang yakin kepada Allah all out ikhtiarnya. Karena ikhtiar itu ibadah. Dalam surat Hud 123, fa'budhu wa tawakkal alaih, maka sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya. Ada pergerakan. Atau dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Dan hadis di dalam Arba'in tuh, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, antusiaslah kalian untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Ini penting dipahami nih. Membuat proposal yang bagus gak apa-apa. Buat aja proposal. Jangan mau bangun masjid, proposal ini mah rumah Allah. Mana ini ada organisasinya? Tidak. Mau sedekah mah sedekah aja, nggak usah nanya organisasi. Ada yang mau nyumbang? Tidak. Kotak infak rekeningnya udah ke rekening saya aja. Saya jujur. Percaya? Sempurnakan sunatullah. Jadi tahap kedua ahli tawakal itu adalah sesudah belajar ilmu, adalah belajar kesempurnaan ikhtiar. Bisa diikuti hadirin? Tahap ketiga, sebentar, gini dah, harus belajar dulu ya. Nah, tahap ketiga untuk latihan tawakal adalah mulai memantapkan di hati. Tadi tahu nama-nama Allah, dua, sempurnakan ilmu ikhtiar kita. Tahap ketiga mulai mantapkan di hati ini untuk bertauhid. Artinya tidak ada nih yang bisa menolong saya selain Allah. Nah, prolog tadi itu udah masuk ke ilmu tauhid. Jadi sudah sempurna ikhtiar, mulai dicopot dari hati bahwa yang menentukan hasil bukan ikhtiar saya, tapi Allah. Jangan bergantung kepada atasan, jangan bergantung ke orang tua, jangan bergantung ke guru, jangan bergantung gelar, pangkat, pengalaman. Mulai copot. Ikhtiar adalah kewajiban lahir dan akal, tapi kewajiban hati tauhid. Tidak ada yang bisa menolong selain Allah. 4. Itu tadi kemantapan hati ya. Jadi udah ikhtiar, misal yang dagang sudah bagus persiapannya, dagang, kembalian, penampilan, yakin. Tahap ketiga adalah yang menggerakkan orang belanja adalah Allah. Halo? Sudah siap datang melamar kepada calon mempelai wanita, udah dihafalkan ayat-ayatnya. Sampai ke sana yakin yang menentukan jodoh adalah Allah, bukan calon mertua. Calon mertua bisa jadi jalan keputusan dari Allah, tidak gitu. Yang keempat, nah, derajat yang keempat sesudah punya ketetapan hati, harus mulai kita untuk menyandarkan sepenuhnya
Tadi kita punya keyakinan yang menentukan adalah Allah. Nah sekarang kita mulai menyandarkan. Misalkan ini tiang kokoh, kita tahu ini tiang kokoh, kita mulai nyandar ke tiang. Kita tahu Allah satu-satunya pemberi rizki, kita mulai nyandarkan diri ke Allah. Tahu dulu, yakin dulu ini tiang kokoh, baru kita bisa sandar. Jelas? Tidak ada nih yang paling bisa memberi rezeki saya selain Allah. Kita udah persiapan ikhtiar sempurna, kemudian kita keyakinan juga tauhid jadi mulai baik Allah, dan mulai nyandar, ya Allah, saya mohon kepadamu, Engkaulah penguasa rizki. Jadi mulai aktivitasnya tuh nyandar ke Allah, karena hanya Allah lah satu-satunya yang kuasa menolong. 5. Ini lebih tinggi lagi derajatnya, husnuzon kepada Allah. Kalau yang keempat tadi seperti anak nyandar ke ibunya, ngegantel aja terus kan, benar? Padahal dipelototin juga, jangan megang lagi, terus aja ngegantel. Harusnya sudah mulai begitu kita ke Allah. Dan yang kelima, husnuzon. Jadi kita berbaik sangka, apapun yang Allah lakukan untuk kita pasti baik. Ini berkeridho nih kepada takdir kalau sudah di sini. Logika, mungkin tidak sih Allah zalim kepada hambanya? Tolong dijawab. Tidak mungkin. Kalau Allah serba hitung-hitungan dengan kita dan langsung balas sesuai dengan dosa kita, udah kita sekarang nggak bisa lihat apa-apa di sini, nggak bisa dengar apa-apa. Telinga dengar maksiat diambil tuli, mata jelalatan, udah kesini gelap semua nih. Pikiran ngeres langsung hilang ingatan. Tangan nyentuh yang tidak halal coplok. Kaki nendang kucing, hilang jari-jarinya, udah tidak berbekas sakit. Kalau setiap sholat tidak khusyuk, langsung dijatuhi mikrofon atau speaker, sudah gepeng kepala kita. Allah Maha menolong. Ini yang hadir di sini kan orang-orang yang berdosa. Benarkah? Saudara tersinggung atau tidak? Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Kan berdosa kan? Oh jugalah. Tuh saudara nggak mau kalah. Iya saya juga. Kemurahan Allah saja dibuatkan masjid, cahaya, sound system, udara segar. Benar? Belum lagi pahala, belum lagi rahmat Allah, ampunan. Wah, berapa bisa bayar kan? Masya Allah. Pada saat yang sama ini ada yang sedang disko, ada yang sedang pacaran, ada yang sedang maksiat, ada yang sedang mabok, ada yang sedang mengumpat kepada Allah. Bisa jadi pada saat yang sama dengan saat ini. Alhamdulillah, taufik hidayah Allah menyelamatkan siapa yang Dia kehendaki. Benar? Masya Allah. Husnuzon ana inda dzanni abdi bi. Kalau orang sudah berbaik sangka kepada Allah, nggak ada kecewanya. Apa yang buruk dari Allah bagi kita? Kan? 7. Berapa? Sudahlah segitu aja udah cukup. Kalau orang sudah husnuzon kepada Allah udah enak. Pokoknya baiklah Allah. Seperti sekarang dunia, kalau kita lihat sebagian masyarakat yang belum paham Islam, melihat keadaan Islamofobi
di beberapa negara terus seakan Islam agama yang mengerikan, agama penuh kekerasan, teroris dialamatkan ke Islam. Kemarin ada bom di gereja, mudah sekali diarahkan kepada Islam. Kalau kita yakin kepada Allah, sebetulnya tidak usah merasa terhina dengan penghinaan siapapun, tidak usah merasa terpojok disudutkan siapapun, tidak usah merasa rendah diremehkan siapapun. Ilustrasinya, pegang intan asli ya, karena ada beberapa jenis intan. Katakanlah ini intan, saya nggak punya intan dan belum pernah lihat lagi intan yang seperti apa itu yang berharga teh, handphone. Katakan ini intan, yakin intan yang bagus. Lalu ada yang menghina, itu sampah, itu terasi. Kita tahu ini intan. Perlukah kita tersinggung? Perlukah kita marah? Perlu kita pukul tidak dia? Dia tidak tahu intan apa, dia baru taunya terasi. Atuh tinggal deketin. Perlukah petasan disulut di mulutnya? Kapan dia tahu intan? Kalau dia meledak ya. Saudaraku sekalian, bagaimana aplikasi tawakal? Ini penting. Kita harus mulai latihan mandiri nih. Tidak usah dikit-dikit minta bantuan ke orang. Bangun tidur, lipat sendiri. Itu meminimalisir ketergantungan ke makhluk secara lahiriah. Latihan, habis makan cuci piring sendiri. Ini teh latihan apa? Latihan tawakal. Lakukan aja. Makin saudara melakukan apa yang bisa dilakukan tanpa meminta bantuan ke orang, lakukan. Kehormatan kita akan terjaga. Semakin mandiri, semakin punya harga diri. Semakin membebani, semakin turun izzah kemuliaan kita, dan membuat kita cenderung ke makhluk. Yang hadis baiat, ya, silakan bacakan. Rasulullah pernah menyuruh baiat sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya an Abi Abdurrahman Auf ibnu Malik al-Asja'i radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tis'atan aw thamaniyatan aw sab'atan faqala ala tubayyi'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kunna hadithi ahdi bi bai'atin faqulna qad bay'anaka ya Rasulullah. Thumma qala ala tubayyi'una Rasulullah fabasatna aydina wa qulna qad bay'anaka ya Rasulullah fa'ala ma nubayyi'uka qala ala an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an was salawatil khamsi wa tuti'u wa asarra kalimatan khafifatan wa la tas'alun nasa syai'an falaqad ra'aitu ba'da ulaikan nafar yaskutu sautu ahadihim fama yas'alu ahadan yunawiluhu iyyahu. Dari Abdurrahman Auf bin Malik, semoga Allah ridha atasnya, beliau berkata, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembilan atau berdelapan atau bertujuh orang, beliau bersabda, tidakkah kalian mau berbaiat kepada Rasulullah?
Saat itu kami masih baru masuk Islam. Maka kami pun menjawab, kami telah berbaiat kepada Anda wahai Rasulullah. Lalu beliau bersabda lagi, tidakkah kalian mau berbaiat kepada Rasulullah? Maka kami segera mengulurkan tangan sambil berkata, kami telah berbaiat kepada Anda wahai Rasulullah. Maka atas dasar apakah kami mesti berbaiat lagi? Beliau menjawab, menyembah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Salat yang 5 waktu dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau membisikkan suatu kalimat dengan suara yang sangat lirih. Beliau bersabda, dan janganlah kalian meminta-minta sesuatu apapun kepada orang. Sungguh saya telah melihat salah seorang dari mereka, tatkala tongkatnya terjatuh, dia tidak meminta orang lain untuk mengambilkannya. Nah, inilah mujahadahnya. Usahakan jangan meminta-minta makanan, pulpen, apa saja sekuatnya kita tidak meminta, apalagi minta-minta harta. Kalau orang bertauhidnya benar, tidak akan ada koruptor. Koruptor itu orang yang tauhidnya tidak benar. Koruptor itu orang yang bodoh. Saudara tersinggung tidak? Kalau tersinggung saudara koruptor. Bodoh, tidak mengerti tentang dirinya sendiri, tentang Allah, tentang kehidupan yang benar. Bodoh, makanya dia mencuri saja. Kalau orang sudah yakin Allah pemberi rizki, dah, jalani saja hidup dengan benar, tidak akan tertukar, tidak akan meleset. Di perut ibu saja dulu, otak belum jadi, rezeki sempurna hadirnya. Nah saudaraku sekalian, mulai sekarang jangan minta-minta. Kalau saudara jadi pengemis, yang boleh hanya mengemis ilmu, datang ke sana sini meminta diberi ilmu boleh, tapi sekuat tenaga cukupi. Walau teman kita bisa memberi banyak, kalau kita punya pakai uang sendiri, ongkos sendiri ke WC umum, bayar sendiri. Jangan nunggu penjaga WC-nya ngantuk lalu kita loncat dan enggak ada, saya enggak ke belakang. Bayar. Jangan takut uang habis untuk digunakan di jalan kebenaran. Allah nanti ganti lagi. Dari dulu juga habis terus, ada lagi kan? Benar? Wajah-wajah kita ini wajah-wajah yang sering kehabisan, tapi tetap datang lagi ke sini kan? Ya, tapi dibonceng teman. Lalu siapa yang menggerakkan teman mau ngebonceng? Ya, tapi saya suruh ngedorong. Wajar. Saudaraku sekalian, ayo jangan minta-minta. Kalau bisa keluarkan apa yang ada, jual sepatu, jual jaket, jual. Buat apa punya kulkas kalau tidak ada isinya? Jual. Jangan suka senang mengumpulkan barang yang jadi beban dunia akhirat kita. Jangan minta-minta. Sekuat tenaga. Bukan hanya di mulut, tapi di hati juga. Hati-hati. Kalau saudara punya teman-teman orang kaya, kenapa kita sering datang ke rumahnya? Hai teman yang miskin jarang dikunjungi. Pasti ada badak di balik kerikil. Ada maunya ngincer helm, ngincer handphone. Ayo lihat rada balatak itu handphone. Tuh 2, 3. Kenapa ngitung? Karena mau satu buat kita kan?
Dah, stop. Kalau saudara merasa ini saya udah rada rusak nih hati, pengen nge-SMS, pengen telepon, tanya apa sih maksudnya? Ini hanya membuat saya bersandar kepada dia, bukan ke Allah. Stop. Dah, jangan dulu nge-SMS. Bukan niat memutuskan silaturahmi, tapi memutuskan ketergantungan hati. Hati-hati tuh yang punya teman berpangkat. Aneh kita ini, aneh. Dijemput naik mobil bagus, ngerasa keren. Padahal setiap orang tahu dia nebeng. Yakin tapi ada mobil BMW bagus, jendela tidak mau ditutup, dada. Tiap orang mana itu kapan nebeng. Merasa ikut keren. Diundang oleh pejabat, merasa keren. Diundang oleh orang kaya di hotel, merasa keren. Kenapa? Kita jadi merasa keren dengan topeng duniawi. Jadi kita rada nyandar ke makhluk topeng dunia. Jangan. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Dengar ya, kalau kita nyandar ke makhluk, Allah tahu nih. Kalau Allah nggak kasih, mati-matian kita berharap kepada dia, Allah nggak kasih, nggak dapat. Kalaupun dikasih oleh Allah takdirnya dapat, kita nggak dapat apa-apa pahalanya. Karena memang hati kita nyantel ke dia dan kita tidak akan merasa cukup. Kasih 300.000, cuman 300.000, dia punya 10 juta. Begitulah, tidak akan ada puasnya. Tapi kalau kita tidak berharap apapun dari makhluk, lalu Allah memberi, syukurnya akan luar biasa. Alhamdulillah. Walaupun 50.000. Tapi kalau sudah bergantung, diturunin oleh Allah, kecewa. Stop berharap. Sempurnakan ikhtiar, tapi stop hati ini berharap, bergantung. Apalagi menghibah, mengharap belas kasihan. Tidak. Jangan pernah kita menjadi orang yang menjual penderitaan untuk membuat orang iba kepada kita. Dahlah, ikhtiar saja sempurnakan. Hati tawakal, ketemu nanti. Allah tahu apa yang kita lakukan, Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya. Berharaplah berkah dari Allah dengan putus harapan dari makhluk. Sempurnakan ikhtiar, tapi putus harapan dari makhluk, rasakan bedanya. Harapan hanya dari Allah. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Cukup hadirin pengumuman. Alhamdulillah, karunia Allah, sudah mesin software dan hardware SMS Allah mudahkan ada sekarang di sini. Acungkan tangan yang sudah daftar. Sebagian besar belum? Ya. Ini SMS dikirim ke handphone. Syaratnya saudara harus punya handphone, ya. Punya? Ya. Jadi ini tes ini nggak enak hati. Apakah saudara mau gratis atau mau bayar? Ada yang diam, nyebut gratis disangka melestarikan kefakiran. Disebut bayar takut munafik karena hati terdalam ingin gratis. Jadi diam. Mau bayar atau gratis? Atau katanya ya. Saudara, alhamdulillah, kalau SMS ini datang kepada saudara, insya Allah pulsanya tidak terpotong, jadi free, gratis. Akan kami kirim sepanjang kami masih sanggup mengirimnya. Kalau sudah berhenti berarti tidak ada biaya. Ya, gampang. Ini nomor yang bisa dihubungi dari handphone. Ada handphonenya? Keluarkan semuanya. Ya, kumpulkan.
kita wakafkan untuk biaya pulsa ya. Ketik nomornya 0821 30 30 30 38, ujungnya 38. 0821 30 30 30 38. 38 itu nomor masjid ini. Ketik SMS sekarang. Tulis daftar. Udah? Tanda pagar. Ada tanda pagarnya? Atau khas atau apa namanya, saya kurang hafal. Tulis nama saudara, nama masing-masing maksudnya. Sudah? Nama asli, kalau tidak asli ketahuan nanti oleh saudara sendiri. Dah? Send cukup sekarang, jadi sederhana ya. Karena tadi pagi macam-macam jadi banyak yang salah. Nambah kerjaan. Silakan, sudah? Terkirim? Kalau sudah ada jawaban, acungkan tangan. Hadiahnya umroh, ketemu di depan Ka'bah ya. Ngongkos masing-masing. Sudah ada yang dapat jawaban? Insya Allah SMS ini akan berisi SMS tauhid, ayat Quran atau informasi tentang kegiatan. Ada yang sudah dapat jawabannya, Cung? Ada? Oh ya, ada pulsanya tidak, saudara? Ya, ada ya. Syaratnya ada pulsa dan ada baterai. Kalau sudah ada jawaban, tolong acungkan tangan ya. Pendengar di rumah maupun yang menyimak lewat salingsapa.com bisa mengikuti hal yang sama. Nanti saudara akan dapat jawaban dari 14 nomor yang berbeda-beda. Karena mesinnya ada 14. Jadi mana aja yang ke saudara, hari ini bisa nomor ini, besok nomor itu, supaya gampang diberi nama saja SMS Tauhid tiap nomor itu. Nanti keluarnya yang mana saja SMS Tauhid ya. Nanti suatu saat diberi fasilitas bisa bertanya. Tim Ustadz sudah siap nanti untuk menjawab pertanyaan dari jamaah semua. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Kami kan tidak mungkin mendapat terus-menerus ini gratis ya ilmu. Kami punya harga diri, Kami ingin bisa nyumbang. Tenang saja. Syukuri saja dulu sambil nabung. Mungkin nanti suatu saat diberitahu nomor rekeningnya ketika kita perlu beli alat baru atau beli cadangan pulsa, atau nanti di keluar sana disiapkan kotak infak sukarela. Ke depan bukan hanya SMS tetapi apa tadi itu, ada call center di mana saudara punya masalah, keperluan, ada yang selalu siap, dan infrastruktur ini kita siapkan sama-sama. Ada yang sudah dapat jawaban? Sebetulnya komputer ini cerdas ya hari ini ya, kan? Mungkin dia kaget ya. Ya kalau satu nomor diserbu rame-rame, ya seperti pintu satu rame-rame diserbu kan tentu harus antri. Mengerti ya? Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, jangan pernah merasa enak dengan kebaikan orang. Hutang budi itu tidak enak. Bayar, balas, minimal sama. Kalau enggak, minimal doa. Yang bagus adalah balas dengan yang lebih baik plus doa. Enggak akan berkurang selain bertambah. Jangan biarkan jadi manusia hutang budi. Pegang ini baik-baik. Enggak ada kehormatan. Muruah kita turun. Setuju?
Saya tahu di antara yang hadir ini ada yang nebeng, dibonceng. Nggak apa-apa, oh, turun, jangan, Cicahem jauh ya. Tapi berbuatlah sesuatu, isi bensinnya, cuci motornya, pijet, apa saja yang buat kita impas. Jangan pernah kita menikmati kebaikan orang tanpa membayarnya, tanpa membalasnya. Setuju? Kita akan ada saat-saat membutuhkan pertolongan orang lain, tapi jangan merasa enak dengan diberi, ditolong. Bangkit, balas kebaikan orang. Rasakan bedanya. Hidup hutang budi membuat kita jadi ewuh pak ewuh. Apalagi kalau saudara nanti jadi pejabat, jangan biarkan saudara dihujani hutang budi oleh orang-orang yang tidak berakhlak. Saudara tidak bisa menegakkan keadilan, bakal terpenjara, terbelenggu oleh hutang budi yang membuat kita tidak bisa adil. Mudah-mudahan ini bagian dari tawakal kita, supaya cukup hanya Allah saja. Terima kasih kawan-kawan. Ada yang sudah dapat jawaban? Mungkin alat kita ini tawadu, dia tidak mau dipuji-puji sebelum beraksi. Masa belum ada satupun? Belum Pak? Yakin ada pulsanya? Hah? Yang betul. Itu handphone siapa? Kan? Karena ini sensitif. Beneran ini nggak ada yang jawab. Operatornya sedang istirahat. Ada satu, alhamdulillah. Ada tuh yang handphone sendiri mah ada jawaban kan? Insya Allah ada ya. Nanti boleh disebarkan kepada yang berminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Hadirin, Allah Maha menatap, Allah Maha menyaksikan. Dialah Allah penguasa langit dan bumi yang menggenggam jagat semesta yang dahsyat ini. Sungguh bersyukur kita jadi hamba penguasa semesta. Kita hanya makhluk kecil yang tiada arti, yang hidup di dunia ini sebentar, tidak punya apa-apa, lahir tidak bawa apa-apa, mati juga tidak membawa dunia ini. Dunia di sini saja, bergiliran mengaku-ngaku memilikinya. Tidak ada orang yang benar-benar kaya. Dia tidak pernah membawa apapun kalau dia mati. Hari berganti hari, berarti saat kematian kita semakin dekat. Satu desak nafas adalah satu langkah menuju kubur kita. Kita tidak tahu berapa hari lagi yang tersisa. Mungkin masih beberapa tahun, mungkin beberapa bulan, atau mungkin ini pertemuan terakhir kita. Kita pun tidak tahu apakah besok kita bisa sholat subuh atau sudah disolatkan. Kita sering sekali mengabaikan tentang kematian, padahal kita pasti mati. Tidak ada yang bisa menghindar dari kematian. Bila saat ajal kita datang,
bila malaikat maut sudah hadir. Tidak bisa lari kemanapun, tidak bisa ditolak walaupun sedetik. Mudah-mudahan saat dicabut nyawa kita benar-benar sudah siap. Mudah-mudahan saat kematian datang, dosa kita sudah diampuni semuanya. Aib-aib sudah dihapus. Orang tua sudah kita muliakan semampu kita. Keluarga kita persiapkan untuk bisa pulang ke surga. Hutang sudah dilunasi. Mudah-mudahan saat dicabut nyawa kita, tubuh ini bersih, terbasuh air wudhu. Mudah-mudahan saat lepas ajal dari diri kita, lisan ini bisa menyebut nama Allah. Bukankah yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, bisa masuk surga? Tapi akankah mulut ini menyebut nama Allah bila sehari-hari tidak pernah menyebut namanya? Hati-hati, banyak yang mati sebaliknya di tempat zina, ada yang mati ketika durhaka, ada yang mati bergelimang dosa, ada yang mati di tempat nista. Nauzubillah, nauzubillah. Hadirin, bila tubuh ini sudah terbaring, kita jarang membayangkan tubuh kita jadi mayat. Padahal akan datang suatu saat tubuh ini dingin, kaku. Kalau kita sudah mati, kita tidak lagi bisa menikmati sujud. Tidak ada lagi nikmatnya tahajud. Bila kita sudah mati, tidak ada lagi nikmatnya zikir dengan lisan ini. Membelai anak, pergi ke masjid, tidak ada lagi. Sudah selesai kesempatan beramal. Mudah-mudahan tubuh kita diurus oleh orang-orang yang baik, dikafani dengan kafan yang halal, dibungkus dengan benar. Mudah-mudahan orang memperlakukan jenazah kita dengan baik. Mudah-mudahan kita dikubur di tempat pekuburan orang-orang baik. Ketika sudah tanah menimbun diri kita, ketika nisan sudah dipasang di atas kubur kita, satu persatu orang-orang yang kita kasihi pun pasti pulang meninggalkan kita. Sepi, ya bakal sepi di pekuburan. Kita sendiri menghadapi semuanya. Tidak ada yang meleset, tidak ada yang tertukar. Setiap amal dan dosa pasti harus kita pertanggungjawabkan. Astagfirullahaladzim. Istighfarlah hadirin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Rasulullah 100 kali bertobat setiap hari. Silakan istighfar. Mudah-mudahan malam ini diampuni dosa-dosa kita. Jujurlah, bukalah lembaran-lembaran kotor, lembaran-lembaran kelam.
Astaghfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. Tobatlah hadirin. Mudah-mudahan kejujuran kita mendatangkan ampunan. Kita tahu lembaran-lembaran kotor, perbuatan hina, istighfar yang hidupnya kelam, yang munafik, istighfar yang merasa hidupnya musyrik selama ini, yang zalim, yang tubuhnya kotor, yang pernah memakan harta haram, uang haram. Istighfar yang menafkahi keluarganya dengan harta haram. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wahai Allah yang Maha Pengampun, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni guru-guru kami ya Rabb. Ampuni para ulama. Hamba-hambamu yang sangat menginginkan kami selamat ya Allah. Ampuni guru-guru kami yang berusaha sekuat tenaga agar kami kembali kepadamu. Sempurnakan ya Allah keberkahan ilmunya. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ya Allah, ampuni ibu bapak kami. Sayangi keduanya ya Allah. Hapuskan seluruh dosa aib ya. Jadikan husnul khotimah. Lapangkan kubur. Jauhkan dari fitnah kubur, fitnah jahannam. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Duha yang Maha menatap, jadikan saat ini saat yang Kau janjikan terkabulnya doa ya Rabb. Kami sadar hanya makhluk-Mu yang tiada arti bagi-Mu. Hanya makhluk kotor, waduh, tidak punya apa-apa. Tapi kami punya Engkau ya Allah. Janji-Mu pasti. Kabulkan doa hamba-hamba-Mu ini ya Rabb. Amin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Amin ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa ya Allah, selamatkan tetangga-tetangga kami, sanak saudara kami, khususnya keluarga dan keturunan kami ya Allah. Selamatkan orang yang berbuat baik kepada kami, yang sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Selamatkan orang-orang yang pernah kami sakiti ya Allah, yang pernah menyakiti kami. Tolongkan kami menjadi orang yang lapang hati ya Allah. Ya Allah, selamatkan kaum mukminin mukminat dimanapun.
Rabb, jadikan pesantren ini salah satu tempat yang Engkau sukai, tempat Engkau membuka hati hamba-hambamu mengenalmu ya Allah. Ya Allah, kami ingin bisa merasakan hati yang yakin padamu, hati yang cinta padamu. Karuniakan kepada kami hati yang tidak pernah lepas darimu, hati yang selalu rindu ya Allah, rindu ingin pulang padamu, ingin berjumpa denganmu ya Allah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur mujahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin. Allah Maha dekat, Maha menatap, Maha mendengar. Kita tidak pernah sendirian kapanpun, dimanapun. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Kekuasaannya, ilmunya, kemurahannya tidak pernah lepas. Mudah-mudahan ada takdir kita bertemu kembali. Doa akhir majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.